Selamat datang di pelatihan online farmakologi. Pada sesi ini kita akan mempelajari 1. Obat-obat kardiak yang akan digunakan dalam algoritma ACLS. 2. Bagaimana mekanisme aksi setiap obat. 3. Contoh aplikasinya ke algoritma ACLS. Prioritas dalam melakukan resusitasi adalah RJP yang berkualitas dan defibrilasi dini. Pemberian obat-obatan merupakan prioritas kita selanjutnya. Rute yang dianjurkan untuk pemberian obat-obatan kardiak yang pertama adalah melalui jalur intravena, yang kedua adalah intraoseus, dan yang ketiga adalah endotrakeal. Jalur alternatif kedua yang terbaik yang dianjurkan untuk memberikan obat-obatan kardiak adalah melalui tulang atau intraoseus, karena melalui jalur ini obat dapat didistribusikan sama persis seperti melalui intravena. Rata-rata waktu pemasangan cepat, yaitu kurang dari 2 menit saja, dan semua obat yang bisa diberikan secara intravena tentunya dapat diberikan secara intraoseus. Sementara pemberian obat melalui jalur endotrakeal tidak dianjurkan karena harus melipat gandakan 2-2,5 kali dosis. Mekanisme kerja obat kardiak di dalam tubuh tentunya tidak terlepas dari peran sistem syaraf autonomik yang diatur oleh sumsum tulang belakang. Ada 2 saraf otonom, yaitu simpatis dan parasimpatis, dan pada slide ini ditunjukkan saraf simpatis yang muaranya berasal dari bagian torakal. Jika reseptor di dalam saraf simpatis ini dirangsang, maka akan ada beberapa efek yang akan terjadi di dalam tubuh, seperti konstriksi pada pembuluh darah, dilatasi pupil, salivasi meningkat, denyut jantung yang meningkat, relaksasi pada bronkus, dan juga stimulasasi sekresi epinefrin dan norepinefrin dari ginjal. Pada slide ini ditunjukkan bagaimana sistem kerja pada saraf otonomik parasimpatis yang muaranya berasal dari servikal dan lumbal. Jika reseptor pada saraf simpatis dirangsang, maka akan ada beberapa hal yang terjadi, seperti konstriksi pupil, konstriksi pada jalan nafas, menurunnya denyut jantung, dan meningkatnya aktivitas sistem pencernaan. Supaya obat-obat kardiovaskuler yang diberikan menimbulkan efek yang diinginkan, maka obat yang diberikan harus cocok untuk dinding reseptor penerima. Pada obat kardiovaskuler ada 3 macam reseptor yang dapat dirangsang, yaitu alfa reseptor, beta reseptor, dan reseptor dopaminergic. Reseptor alfa terdapat di dinding pembuluh darah dan dinding otot jantung. Pada pembuluh darah, jika reseptor alfa dirangsang, maka akan menyebabkan konstriksi, sehingga tekanan darah dan nadi pasien akan naik. Sementara ketika alfa reseptor pada dinding jantung dirangsang, maka denyut jantung akan meningkat. Reseptor beta dibagi menjadi 2, yaitu beta 1 dan beta 2. Beta 1 terdapat pada dinding otot jantung yang ketika dirangsang akan menyebabkan meningkatnya kontraktilitas otot jantung. Beta 2 terdapat di pembuluh darah dan bronkus yang ketika dirangsang akan menyebabkan dilatasi pembuluh darah dan relaksasi pada bronkus. Reseptor dopaminergic terdapat di 3 tempat, yaitu di dinding otot jantung, dinding pembuluh darah, dan pada ginjal. Jika dinding pembuluh darah dirangsang, maka akan terjadi konstriksi atau penyempitan pada pembuluh darah. Jika reseptor pada dinding jantung dirangsang, maka denyut jantung akan meningkat. Sementara ketika reseptor dopaminergic pada ginjal dirangsang, terjadilah sekresi epinefrin dan norepinefrin. Berikut ini adalah contoh efek obat kardiovaskuler yang sering digunakan. Yang pertama adalah epinefrin. Jika kita lihat memiliki efek pada reseptor alfa 1, beta 1, dan beta 2. Jika alfa 1 yang dirangsang, maka pembuluh darah akan mengalami konstriksi, dan jika reseptor beta 1 yang dirangsang, maka denyut jantung dan konduksi kelistrikan akan meningkat. Dan jika beta 2 reseptor yang dirangsang, maka pembuluh darah arteri akan mengalami dilatasi dan juga bronkus akan mengalami relaksasi. Jika dibandingkan dengan norepinefrin yang hanya memiliki efek pada alfa dan beta 1,
maka kita boleh mengatakan norepinefrin adalah vasokonstriktor murni jika dibandingkan dengan epinefrin. Selanjutnya adalah isoprotenerenol. Ini memang tidak ada di Indonesia atau jarang. Salah satu merek dagangnya adalah isoprenalin. Jika kita lihat memiliki efek kepada reseptor beta 1 dan beta 2. Jadi artinya obat ini dapat merangsang kontraksi dan konduksi kelistrikan pada jantung, dan juga bisa digunakan sebagai obat untuk mendilatasi pembuluh darah arteri dan juga relaksasi pada bronkus. Obat ini sering digunakan untuk pasien dengan kasus bradiaritmia, dan dengan event yang sangat jarang dapat digunakan pada pasien dengan serangan asma. Obat yang selanjutnya adalah dobutamin. Jika kita lihat di sini, dobutamin memiliki efek pada reseptor beta 1, jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan denyut jantung, juga kelistrikan pada otot jantung itu sendiri. Jika dibandingkan dengan dopamin yang memiliki efek yang lebih luas, yaitu diantaranya bisa menyebabkan konstriksi pada pembuluh darah, kemudian dapat meningkatkan kontraktilitas otot jantung, dan pada kasus yang sekarang sudah jarang digunakan, obat dopamin dalam dosis kecil dapat berfungsi sebagai diuresis. Berikut ini adalah contoh aplikasi korelasi klinis antara penggunaan obat dalam resusitasi yang sedang kita lakukan. Pada slide ini, pasien mengalami gambaran ventricle fibrilasi. Anda sudah memberikan satu kejut listrik sebelumnya, kemudian melanjutkan dengan 2 menit RJP. Setelah 2 menit, gambarannya masih ventricle fibrilasi dan Anda memberikan shock yang kedua. Kira-kira apa obat yang akan diberikan kepada pasien ini? Jika pasien sudah diberikan 2 kali kejut listrik dan irama masih ventricle fibrilasi, maka kita bisa katakan pasien mengalami VF persisten. Maka dengan demikian berikan epinefrin 1 mg secara intravenous atau secara intraoseus. Yang harus diingat bahwa pemberian epinefrin dapat diulang setiap 3-5 menit. Epinefrin merupakan katekolamin alami dengan aktivitas agonis pada reseptor alfa dan beta. Diberikan sebanyak 1 mg dengan konsentrasi 1/10.000 secara intravena bolus. Harap diingat bahwa pemberian epinefrin dapat diulang setiap 3-5 menit selama pasien mengalami henti jantung. Stimulasi pada reseptor alfa dapat meningkatkan vasokonstriksi perifer sehingga dapat meningkatkan juga aliran koroner dan cerebral. Sementara itu, stimulasi epinefrin pada reseptor beta dapat meningkatkan denyut jantung, kontraktilitas, dan kecepatan konduksi kelistrikan pada jantung. Cara meningkatkan konduksi yaitu melalui nodus atrioventrikular. Epinefrin juga dapat mengurangi periode refraktori pada otot ventricle, tetapi harap berhati-hati, ada efek lanjut jika diberikan terlalu berlebihan. Epinefrin akan cenderung menimbulkan aritmia. Penggunaan epinefrin dalam cardiac arrest atau henti jantung dapat diberikan secara intravena atau intraosseous atau juga melalui endotracheal tube dengan dosis 2-2,5 kali lipat lebih tinggi. Setelah memberikan obat, harap untuk membilas atau flushing dengan NaCl 0,9% sebanyak 20 ml. Ingat, dosis tinggi dapat menyebabkan aritmia dan dosis tinggi tidak akan meningkatkan angka keselamatan pasien. Penggunaan epinefrin dalam henti jantung dapat diberikan secara intravena atau intraosseous, dapat juga diberikan melalui endotracheal tube dengan dosis 2-2,5 kali lipat lebih tinggi. Dan ingat, ketika kita memberikan obat-obatan secara intravena atau intraosseous melalui